Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Kamis sesudah Rabu Abu tahun Agaris Miring genap. Dalam Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 25 dikisahkan tentang syarat-syarat menjadi pengikut Yesus. Identitas Yesus sebagai Mesias dari Allah bukan merupakan hasil pikiran manusia, apalagi sekedar gelar publik dalam politik kekuasaan. Identitas mesianisme Yesus adalah hamba Yahweh yang menderita untuk memenuhi nubuat Nabi Yesaya. Lihat Yesaya 53. Yesus ditolak oleh 3 besar, tua-tua, para imam kepala, dan para ahli Taurat. Mereka duduk dalam sidang mahkamah agama Yahudi Sanhedrin dan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Yesus. Hanya vonis karena eksekusi mati direservasi oleh pemerintah Romawi. Kemudian vonis mati tersebut mereka sodorkan secara paksa kepada para penguasa sipil. Lukas 23 ayat 15 dan 22. Secara terang benderang, Yesus menjadi korban pembunuhan berencana, hukuman salib yang direstui negara. Yesus adalah korban persekongkolan 3 besar para pemimpin agama Yahudi yang sangat menginginkan kematiannya dengan ragam alasan yang dibikin logis. Lihat Yohanes 19 ayat 7. Sebagai Mesias, Yesus harus melewati semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Puluhan kali penulis Injil Lukas mencatat kata harus untuk menekankan nilai teologis pembunuhan nubuat kitab suci. Sebagai jalan kehendak Allah yang tidak bisa ditawar dan dihindari. Lihat Lukas 22 ayat 42. Dengan totalitas kurban sebesar dan sekualitas itu, amatlah wajar jika Yesus menuntut para pengikutnya untuk pertama, harus menyangkal diri memikul salib setiap hari dan mengikutinya. Ayat 23. Tidak hanya omong, Tuhan Yesus telah menghayati tingkat penyangkalan diri yang tuntas hingga sampai pada taraf totalitas pengosongan diri atau kenosis. Lihat Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kedua, rela kehilangan nyawanya demi Yesus justru untuk menyelamatkannya. Ayat 24. Frasa kehilangan nyawa tidak selalu berarti kurban nyawa kematian dalam kemartiran, tetapi juga berarti totalitas partisipasi intensif dalam kehidupan Yesus Kristus, seperti yang dengan amat yakin dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Namun bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Ketiga, tidak malu mengimani Yesus dan firman-Nya di depan publik. Ayat 26. Pesan Injil hari ini, syarat-syarat yang diberikan Yesus kepada para calon pengikutnya identik dengan kurban. Yesus tidak hanya memberi persyaratan, tetapi juga memberi teladan bagaimana kurban itu dihayati secara tuntas di kayu salib sebagai jalan menuju kemuliaan. Siapa takut berkurban, dia akan kehilangan kemuliaan. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.